Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anakku sekalian, Bapak akan membahas membuat pembahasan latihan, yaitu persiapan penilaian tengah semester. Latihan ini ya Bapak sengaja buat untuk kalian bisa belajar ya. Untuk belajar persiapan PTS yang insya Allah nanti akan kalian laksanakan di hari Jumat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Anak sekalian, perhatikan di sini nomor 1 ya. Latihan nomor 1. Pernyataan berikut yang benar. Nah, ini tentang berkaitan sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Kira-kira mana yang benar? Kita lihat yang pertama adalah yang A, R pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini sifat ini pernah kita bahas ya anak-anak ya. Jadi, kalau sebuah bilangan berpangkat ya, sebuah bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya pasti 1 ya. Nah, pernyataan yang pertama ini benar ya, maka ini benar. Nah, pernyataan kedua yang B. Nah, di sini R pangkat M dikali R pangkat N sama dengan R pangkat M di R pangkat M dikurang N. Nah, ini karena di sini operasinya perkalian, ya, maka seharusnya yang tepat itu adalah bukan pengurangan ya, karena perkalian itu yang benar itu seharusnya R pangkat M ditambah N ya, karena perkalian maka pangkatnya ditambah. Kemudian maka pernyataan yang B salah. Kemudian yang C, R pangkat M dibagi R pangkat N. Nah, ini pangkatnya itu dikurang ya, ini malah bilangannya yang dikurang ya. Maka ini yang benar itu seharusnya R pangkat M dikurangi N. Maka ini juga yang B pernyataannya juga salah ya. Oke, kemudian yang D ini R pangkat M di pangkat N. Nah, seharusnya ini dikali ya. Nah, ini juga ini yang tepat itu adalah R pangkat N dikali N. Nah, ini juga sama pernyataan. Maka yang benar itu adalah yang option A ya. Jadi bilangan kalau dipangkatnya dengan 0 itu hasilnya positif 1 ya, bukan negatif tapi positif hasilnya ya. Nah, ingat kalau dikali pangkatnya itu ada ditambah, kalau dibagi pangkatnya itu dikurang, sedangkan dikali pangkatnya lagi maka pangkatnya dikali ya. Baik. Kemudian nomor 2. Hitunglah hasil perpangkatan dari negatif 7 pangkat 2. Nah, ingat anak-anak, di sini negatif 7 pangkat 2. Nah, ini akan berbeda dengan buka kurung negatif 7 pangkat 2. Berbeda ya. Yang atas itu negatifnya tidak ikut kita pangkatkan. Jadi 7 kali 7. Hasilnya adalah negatif 49. Sedangkan yang bawah itu adalah negatif 7-nya ikut. Jadi negatif 7 dikali dengan negatif 7. Hasilnya adalah positif 49. Berarti ya, hasil dari negatif 7 pangkat 2 itu adalah negatif 49. Nah, jangan keliru ya nanti jawabnya. Jadi kalau dia tidak pakai tanda kurung maka negatifnya ikut. Ya, tapi kalau misalkan pakai tanda kurung maka dia negatifnya ikut ya dipangkatkan. Kalau tidak pakai tanda kurung berarti dia tidak ikut negatifnya ya. Enggak ada ikut pangkatkan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor selanjutnya yaitu nomor 3. Oke, perhatikan nomor 3 di sini. Nah, ini dia hasil dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Nah, di sini anak-anak, karena di sini operasinya perkalian, sedangkan bilangan basisnya sudah sama 2 dengan 2, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan. Ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 2 tambah 5. Hasilnya 2 pangkat 7. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Kalau dikali pangkatnya ditambah, ya kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Nah, sekarang bentuk sederhana nomor 4 ya, bentuk sederhana dari perkalian bilangan 27 pangkat negatif 2 dikali 81 pangkat negatif 3. Nah, ini kita lihat basisnya belum sama atau bilangan pokoknya belum sama. Maka kita samakan dulu, ya disederhanakan. 27 dengan 81 ini merupakan kelipatan 3. Ya, kelipatan 3. Maka kita bagi 3. 3 pangkat berapa nih? Yang hasilnya 27. Yaitu 3 pangkat 3. Ya. Dipangkatkan lagi negatif 2. Dikali. Nah, 81
Berarti 81 itu adalah 3 pangkat 4. Dipangkatkan lagi negatif 3. Nah, sehingga ini tinggal kalikan 3 pangkat 3 kali negatif 2. Dikali 3 pangkat 4 kali negatif 3. Nah, berarti ini sama dengan 3 pangkat negatif 6 dikali dengan 3 pangkat negatif 12. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, ya di sini ada 3, di sini juga ada 3, ada sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan, yaitu 3 pangkat negatif 6 ditambah negatif 12. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat negatif 18. Jadi jawabannya adalah yang seperti itu ya anak-anak ya jawabnya ya. Oke, jadi disamakan dulu bilangan pokoknya. Ya. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Nah, kita cek soal nomor 5 di sini. Bentuk sederhana dari pembagiannya. Nah, di sini pembagian. Ini bilangan pokoknya belum sama. Ya, yang satu adalah 125, ya, yang satu lagi adalah 25. Maka kita sederhanakan. Nah, 125 itu adalah berapa? Karena dia kelipatan 5 ya, yaitu 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/6. Nah, 25 sekarang. 25 itu adalah 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1/3. Nah, setelah ini pangkatnya diapain? Dikalikan ya. Menjadi 5 pangkat 3 kali 1/6 dibagi 5 pangkat 2 dikali 1/3. Sehingga ini jawabannya adalah 5 pangkat 3 kali 1, ya 3 ya, 3/6 dibagi 5 pangkat 2/3. Nah, seperti ini. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 5 dengan 5. Berarti tinggal pangkatnya kita tambah 4 kurang kalau pembagian. Nah, kalau pembagian itu adalah dikurang ya. Kalau penjumlahan tadi ditambah, kalau pembagian dikurang. Sehingga ini hasilnya adalah 5 pangkat 3/6 dikurangi 2/3. Nah, kita samakan penyebutnya ya. Kita di sini kita samakan penyebutnya 3/6 dikurangi 2/3. Nah, berarti kita penyebutnya 6 ya. Karena sama-sama bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 3. 6 dibagi 6 itu hasilnya 1. 1 dikali 3 itu hasilnya 3. 6 bagi 3 yaitu hasilnya 2. 2 kali 2 itu negatif 4. Maka hasilnya adalah negatif 1/6. Ya. Oh, berarti ini hasilnya adalah 5 pangkat negatif 1/6. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalau ada seperti ini, pangkatnya disederhanakan, ininya bilang pokoknya disederhanakan terlebih dahulu ya. Nomor 6, bentuk sederhana dari akar 72. Nah, ini bentuk sederhana, ini benar-benar bentuk akar. Akar 72 itu kita cari perkaliannya yang bisa diakarkan, yaitu perkalian dari akar 36 dikali dengan akar 2 ya. Karena kita cari pembagi yang bisa diakarin ya, yaitu 36 kan, 72 bagi 36 kan hasilnya 2. Nah, sedangkan akar 36 ini bisa diakarin, yaitu berapa? Hasilnya 6. 6 kali akar 2, maka hasilnya adalah 6 akar 2. Nah, jadi dicari bilangan yang bisa diakarkan. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu anak-anak. Sebenarnya akar 72 itu bisa, yaitu akar 8, akar 9 dikali akar 8. Karena ini hasilnya perkaliannya 72. Akar 9 kan bisa disederhanakan, itu 3 akar 8. Namun akar 8 ini belum sederhana. Maka kita sederhanakan dulu akar 8 yang ini anak-anak ya. Itu 3-nya tetap di sini. Nah, jadi akar 8-nya itu adalah akar 4 kali akar 2. Nah, sehingga di sini 3 buka kurung ini jadi 2 akar 2. Kalau kita kalikan, maka ini hasilnya sama, yaitu 3 kali 2, 6, 6 akar 2. Sama kan dengan yang langsung ya. Itu ya, jadi bebas. Jadi silakan kalian bisa mencari perkalian lain, tapi harus paling sederhana. Jadi sederhana adalah bilangan yang di dalam akarnya itu tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh di sini akar 2. Ya. Akar 8 kan masih bisa disederhanakan, yaitu 4 kali akar 2. Tapi kalau akar 2 nggak bisa lagi disederhanakan. Nah, seperti itu ya cara menjawabnya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Kita lihat sekarang soal nomor 7.
Nah, di sini adalah bentuk perkalian faktorisasi prima. Nah, 15 pangkat 4 ditambah 15 pangkat 4 tambah 15 pangkat 4. Nah, berarti ini kalau kita lihat anak-anak, misalkan A tambah A, ini sama dengan 3A. Ya. Berarti A-nya sebanyak 3 kali. Nah, kalau misalkan Bapak punya B ditambah B tambah B berarti adalah 3B. Berarti kalau misalkan Bapak punya di sini 15 pangkat 4 ditambah 15 pangkat 4 tambah 15 pangkat 4 itu sama saja ada 3 kali 15-nya pangkat 4 gitu kan. Nah, di sini. Jadi 3 titik itu ada perkalian ya. 3 kali 15 pangkat 4. Nah, sedangkan 15 itu bisa kita urai pecah. Itu perkalian 3 dikali 5 gitu kan. Pangkat 4 gitu kan. Nah, di sini ada sifat ya. Ada sifat bilang berpangkat bahwa ketika A kali B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Ini sifatnya. Sifat bilang berpangkat. Berarti yang ini kita bisa ubah menjadi 3 dikali 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. Nah, sekarang 3-nya ada berapa? Yang pertama 3 pangkat 1, yang kedua 3 pangkat 4. Berarti karena ini perkalian, maka pangkatnya tinggal ditambah, yaitu 3 pangkat 1 ditambah 4 dikali 5 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 4. Jadi jawabannya adalah 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sekarang nomor 8. Nah, hasil dari operasi bilang akar. Ini anak-anak, akar 3 dikali akar 27. Kalau ada perkalian seperti ini, tinggal kita kalikan saja. Yaitu 3 tinggal kali 27. Ya, yaitu berapa? Akar 81. Nah, akar 81 itu berapa? Yaitu 9. Jadi jawabannya adalah 9. Jadi C. Mudah kan? Nah, gitu ya anak-anak ya. Kita lanjut ke ke nomor 9 ya. Nah, kita lihat nomor 9. Di sini ada hasil dari operasi ya. Hasil dari operasi bilangan akar dari akar 80 dibagi akar 5. Nah, ini juga sama anak-anak ya. Jadi akar 80 dibagi akar 5 itu sama saja dengan 80 dibagi 5 ya. 80 dibagi 5 dibagi langsung yaitu akar 16. Nah, akar 16 berapa? 4. Nah, berarti jawabannya 4. Nah, bisa ya? Boleh langsung dibagi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nomor 10. Ya, nomor 10 ini hasil dari 7 akar 27 ditambah 6 akar 5 dikurangi 2 akar 147 ditambah akar 180. Nah, ini adalah bentuk akarnya belum sederhana, maka kita semua harus disederhanakan. Ya, berarti di sini 7 akar 27 kemudian ditambah 6 akar 5 dikurangi 2 akar 147 ditambah akar 180. Nah, berarti akar 27 itu adalah berapa? Yaitu akar 9 kali 3 ya. Berarti 7 dikali akar 9 kali akar 3 ditambah 6 akar 5 dikurangi 2. Nah, akar 147 yaitu berapa? Yaitu akar dari perkalian kita cari. Oh, ternyata 49 dikali akar 3. Gitu ya. Nah, akar 180 itu adalah akar dari ternyata ini adalah akar 36 dikali dengan akar 5 karena 36 kali 5 kan 180. Nah, setelah ini kita sederhanakan. Berarti ini 7 tetap, akar 9-nya jadi akar 3, jadi 3 akar 3. 6 akar 5-nya tetap. Kemudian akar 49 jadi 7 akar 3. Akar 36-nya jadi 6 akar 5. Nah, tinggal kita kalikan di sini. 7 kali 3, nah itu hasilnya adalah 21 akar 3, ya kan? Ditambah 6 akar 5, nah kemudian negatif 2 kali 7, berarti negatif 14 akar 3 ditambah 6 akar 5. Nah, sesama ini kita gabung ya. 21 akar 3 dikurangi 14 akar 3. Yaitu 21. Nah, ini 21.
ya, dikurangi negatif 14. Ya, yaitu hasilnya adalah berapa? 7 kan? Ya, 7 akar 3 tetap ada. Kemudian di sini 6 ditambah 6. Nah, berarti plus ya 12. Berarti akar 5. Jadi jawabannya adalah 7 akar 3 tambah 12 akar 5. Gitu ya. Jadi 21 dikurangi 14, hasilnya 7 akar 3. Kemudian 6 ditambah 6, yaitu 12. Nah, itu akar 5. Karena di sini sama. Ya, akar 3 dengan akar 3, disederhanakan akar 5 juga dengan akar 5. Nah, begitu soal nomor 10. Baik, kita lanjutkan soal nomor 11. Oke, ini nomor 11. Perhatikan baik-baik anak-anak. Nah, di soal nomor 11 ini sama ya caranya. Nah, ini anak-anak bisa kita sederhanakan dulu bilangan dalam akar di sini. Ya. Hasil dari 5 akar 3 ya dikali dengan akar 40, maaf, akar 96 dikurangi 2 akar 6. Berarti 5 akar 3-nya tetap. Nah, akar 96. Nah, akar 90 ini adalah akar 16 dikali akar 3. Maaf, akar 16 dikali akar 6, maaf ya. Ini akar 19 dikali akar 6. Oke, Bapak hapus dulu di sini. Oke, berarti sini akar 6. Kemudian dikurangi 2 akar 6 ya. Oke. Dikurangi dengan 2 akar 6. Oke, kemudian sini 5 akar 3-nya tetap. Akar 16-nya 4. 4 akar 6 dikurangi 2 akar 6. Nah, yang di dalam kurung anak-anak ini sudah sama ya. Nah, ini bisa kita kurangi. Jadi sini 5 akar 3 buka kurung. Jadi 4 dikurangi 2 kan 2. Jadi 2 akar 6. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah tinggal kita kalikan ya dengan yang di dalam kurung. Berarti di sini 5 kali 2 itu hasilnya adalah 10. Ya kan? Akar 3 dikali akar 6 yaitu hasilnya adalah akar 18. Nah, ini belum sederhana. Kita sederhanakan akar 18. Jadi 10 buka kurung akar 18 itu adalah akar 9 dikali akar 2. Akar 9 itu adalah 3, jadi 3 kali akar 2 ya dikalikan 10. Maka hasilnya adalah 30 akar 2. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya anak ya. Nah, ini bentuk rasional dari 1/2 akar 7 nomor 12. Ini ada dua cara, bisa menggunakan cara cepat atau menggunakan cara biasa. Nah, Bapak akan menggunakan cara biasa dulu anak-anak ya. Yaitu jadi 1/2 akar 7. Nah, ini cara mengerjakan adalah dikalikan 1/2 akar 7 dikali dengan penyebutnya. Yaitu di sini kita yang akarnya aja yang kita ambil, yaitu akar 7 per akar 7. Sehingga 1 kali akar 7 yaitu akar 7, 2 kali akar 7 berarti 2 akar 49. Ya. Nah, akar 49 itu adalah 7 kan? Berarti akar 7 ya, akar 7 dibagi 2 kali 7. Maka ini hasilnya adalah akar 7 per 14 ya. Atau ini hasilnya negatif, hasilnya adalah 1/14 akar 7. Nah, ini cara yang sistematis. Tapi kalau cara cepat, nanti kalian silakan boleh pakai cara itu cepat ya. Kalau yang di PG nggak apa-apa menggunakan cara cepat, tapi kalau di esai menggunakan cara sistematis ya. Nah, kalau cara cepat tinggal kita 1 per ya di sini. 1 per 2 akar 7 itu sama dengan langkah pertama adalah kalikan akar 7 dengan 1 dengan bilangan di atasnya. Jadi di sini 1 kali akar 7 berarti kan akar 7. Kemudian 7-nya kalikan dengan 2. Berarti 2 kali 7. 2 kali 7 berarti 14. Jadi akar 7 per 14. Kalau disederhanakan menjadi 1/14 akar 7. Sama kan hasilnya? Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ya, ini yang C. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Lanjut soal berikutnya adalah nomor 13. Oke, kita cek di sini nomor 13. Bentuk rasional dari. Nah, ini pun juga sama ya caranya. Misalkan kita pakai cara yang sistematis dulu. Misalkan cara sistematis berarti 5 per akar 2 dikurangi akar 7. Maka ini kita kalikan.
Berarti sini 5 per akar 2 min akar 7 dikali. Nah, karena ini bawahnya adalah penyebutnya pengurangan, maka ini kita ini kan penjumlahan, kebalikannya. Ya, dibagi akar 2 plus akar 7. Maka kita kalikan 5 kali akar 2, berarti 5 akar 2 ditambah 5 akar 7 dibagi. Nah, jadi akar 2 kali akar 2 itu adalah akar 49. Kemudian akar 2 kali akar 7 berarti plus akar 14. Negatif akar 7 kali akar 2 berarti negatif akar 14. 7 kali 7 adalah negatif akar 49. Sehingga di sini 5 akar 2 ditambah 5 akar 7 dibagi akar 49 itu adalah 7. Nah, di sini negatif 14 dengan negatif 14 bisa dikurang, bisa dihabis ya. Kemudian negatif 49 adalah ini 2 kali 2 4 ya. Nah, di sini berarti akar 2 kali akar 2 berarti akar 4. Berarti di sininya adalah akar 4. Nah, di sini adalah akar 4. Nah, kemudian itu akar 10. Berarti di sini 2 kali 4. Berarti 7 kali 7 adalah 49 ya. Maka di sini hasilnya adalah 2. Ya, akar 4 itu kan 2. 2 dikurangi akar 49 adalah 7. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 5 akar 2 ditambah 5 akar 7 dibagi negatif 5. Nah, ini sama-sama dibagi ya, anak ya. Jadi 5 dibagi negatif 5 itu hasilnya negatif 1. Kali akar 2 berarti negatif akar 2. Kemudian 5 yang satu lagi. Ya. Jadi 5 yang satu ini dibagi dengan negatif ini. Kemudian yang kedua adalah 5 yang sampingnya. Nah, ini dibagi dengan negatif 5 lagi. Ya. Maka ini hasilnya adalah negatif akar 2 dikurangi negatif akar 7. Jadi jawabannya yang C. Ya. Nah, bagaimana kalau cara cepatnya? Cara cepatnya sama juga ya anak-anak ya. Ini cara cepatnya seperti ini. Jadi 5 per akar 2 dikurangi akar 7. Ini semuanya kita kalikan nih. Akar 2 dengan akar 7 dikalikan dengan 5. Berarti di sini 5 buka kurung akar 2 dikurangi akar 7. Itu kan dikali. Dibagi sekarang. Ya. Jadi 5 kali akar 2, 5 akar 2 gitu kan. Kalau enggak, ini Bapak kalikan sini ya, biar nanti paham di sini. Berarti akar 2 kali 5 berarti 5 akar 2. Nah, jadi ini dikalikan. Ini dikalikan ke sini. Ini juga sama. Negatif dikalikan ke sini juga. Ya. Kemudian di sini dikurangi. Ya, 5 akar 7. Ya. Kemudian di sini akar 2. Ya, akar 2 berarti dikuadratin. Maaf, diakarin berarti kan akar 2 dikuadratin kan akar 2 kali akar 2 berarti kan akar 4. Nah, akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2 dikurang ya. Kemudian akar 7. Nah, akar 7 dikuadratin berarti akar 49. Akar 49 berapa? Yaitu 7. Nah, di sini anak-anak ini plus ya. Yang atas itu kan plus kecuali yang bawah. Yang bawah itu kan selalu negatif ya. Plus berarti yang atas itu sama dengan 5 akar 2 ditambah 5 akar 7. Maka hasilnya adalah negatif 5. Sama kayak tadi ya. Jadi 5 ini, nah ini adalah dibagi dengan negatif 5 yang bawah. Maka ini hasilnya adalah negatif akar 2. Dan satu lagi, ya negatif 5 dibagi negatif 5 yang ini. Nah, berarti hasilnya negatif 1 juga. Yaitu berarti negatif akar 7. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 14. Nah, kita lihat soal nomor 14. Nah, di sini. Nah, ini anak-anak nomor 14 juga sama ya. Ini tinggal kita bagi saja, karena kan ini adalah merasionalkan hasil dari ya pembagian. Nah, di sini agar 45. Di sini ada 15 ya. Berarti 7 akar 45 dibagi 2 akar 15. Nah, tinggal kita bagi aja. 45 dengan 15 ini bisa dibagi. Nah, ini kita bagi 45 dibagi 15, yaitu dapat berapa? Yaitu dapat 3. Ya. Kemudian 7 per akar 2-nya tetap. Ya, jadi 7 per 2
akar 3. Ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Jadi akar 45 dibagi 15 kan akar 3. Maka akar 3 di atas berarti 7 dibagi 2 kan nggak bisa sederhanain, udah 7/2. Jadi jawabannya adalah 7 akar 3/2. Ya. Nah, baik itu soal tentang bilangan berpangkat. Nah, nomor 15 ini adalah soal tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini. Manakah persamaan dua ini yang merupakan persamaan kuadrat? Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya. Berarti harus ada kuadratnya, harus ada variabelnya. Variabelnya hanya ada satu. Kalau x saja, kalau y saja. Kita cek yang pertama. Yang pertama ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Ini juga bukan ya, bukan persamaan kuadrat. Karena di sini variabelnya ada 2, x dan y. Ya. Nah, kemudian yang B ini adalah persamaan kuadrat. Gimana persamaan kuadrat cirinya? Yang pertama dia ada unsur x kuadrat, yang kedua variabelnya hanya satu, yaitu x dengan y. Maka ini benar. Coba cek yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bukan ya, karena kalau kita kalikan ini dengan ini itu menghasilkan 3y pangkat 3 ya. Kemudian ditambah 3y kali 4 berarti 12y kuadrat sama dengan 6. Nah, di sini ada pangkat 3, maka itu bukan. Ya. Yang D, nah yang D di sini ada dua variabel yaitu y dan x, dan ini adalah variabel ini bilang linear ya, persamaan linear, dua variabel. Maka ini bukan. Berarti yang benar adalah yang B ya. Tadi cirinya ada kuadratnya, kemudian dia variabelnya hanya ada satu, kalau x saja, kalau y saja, tidak bisa dua-duanya. Paham ya anak-anak ya? Oke, ini soal nomor 15. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal ke nomor 16. Nah, di sini anak-anak. Nomor 16. Manakah di persamaan di bawah ini yang bukan merupakan, ya, ingat, yang bukan merupakan persamaan kuadrat ya. Nah, berarti kita cari di sini yang bukan merupakan persamaan kuadrat ya. Kita cek di sini anak-anak ya. Nah, di sini yang bukan persamaan kuadrat ya, itu adalah, nah ini ingat kata bukan ya, jangan sampai tertukar. Yang pertama ini adalah bukan ya, karena di sini ada dua variabel yaitu x dan y. Nah, berarti ini benar ya, pernyataannya benar. Yang B ini adalah PK. Yang C juga sama, ini persamaan kuadrat. Karena kalau kita kalikan 3y dengan y, maka menghasilkan 3y kuadrat ya. Yang D juga sama, di sini ada kuadratnya. Satu variabel juga, ini PK. Berarti yang bukan PK ini adalah yang ini namanya bukan PK. Berarti pernyataannya yang A. Ya. Nah, selanjutnya nomor 17. Kemudian ada bentuk umum persamaan kuadrat. Ingat anak-anak, BU itu bentuk umum PK itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Itu sama dengan 0. Berarti di sini kita kuadratin dulu. Berarti yang ini itu pecahannya adalah 2P min 3 dikalikan 2P min 3. Dikurangi 8 sama dengan negatif 15P. Maka kita tinggal kita kalikan anak-anak. Ini kali ke sini, maka menghasilkan 2P kuadrat. Ya. Kemudian 2P dikalikan negatif 3 sama dengan negatif 6P. Ini juga sama ke sini, negatif 6P. Negatif 3 kali negatif 3 itu adalah negatif 9. Maaf, positif ya, positif 9. Kemudian dikurangi 8 sama dengan negatif 15P. Nah, 2P kuadrat ya, ini sama, berarti ini tinggal 2P kuadrat negatif 12P. Kemudian 9 dikurangi 8, itu adalah positif 1. Nah, 15-nya menjadi negatif positif 15P. Sama dengan 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan, itu hasilnya adalah 2P kuadrat. Nah, negatif 12P ditambah 15P berarti itu adalah positif ya. Positif 3P, kemudian 0 tambah 1 ya. Kan di sini 1 tidak bisa ditambahin lagi ya. Jadi ditambah 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 2P kuadrat plus 3P plus 1. Jawabannya yang C. Ya, itu ya anak-anak ya. Oke. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal, bentar, di sini soal nomor 18.
Ya. Nah, soal nomor 18 kita lihat di sini. Nah, di sini ada soal nomor 18. Sebuah persamaan kuadrat 2y min 11y kuadrat tentukan ada. Nah, ini mudah ya, anak-anak ya. Jadi kita lihat di bentuk umum yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Berarti kalau ada 2y min 11y kuadrat sama dengan 0, berarti ini kita A-nya itu adalah yang berdampingan dengan FY kuadrat. Di sini yaitu adalah negatif 11. Nah, kemudian B-nya. B-nya itu adalah positif 2. Dan nilai C-nya itu di sini tidak ada. Jadi C-nya adalah 0. Berarti jawabannya itu adalah A-nya negatif 11, B-nya itu 2, dan C-nya adalah 0. Berarti yang A, iya, yang A di sini. Oke, nomor 18, 19, nah, nilai diskriminan. Nilai diskriminan itu adalah rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, di sini. Dan ini yang persamaan ini anak-anak, kita lihat di sini 5x kuadrat min 6x plus 1 bersama dengan 0. Berarti A-nya adalah 5, B-nya adalah negatif 6, dan C-nya adalah 1. Nah, kita masukin angkanya. Negatif 6 kita kuadratkan dikurangi 4 kali 1 dikali 5. Berarti negatif 6 dikuadratkan adalah positif 36 dikurangi 2, 20. Berarti hasilnya 16. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Oke, kemudian soal berikutnya adalah soal nomor 20. Ya, soal nomor 20 di bawah ini manakah pernyataan yang salah? Ingat, pernyataan yang salah. Ya. Pertama, jika D lebih besar dari 0, maka persamaan memiliki dua akar yang berbeda. Ya, ini pernyataan yang benar ya. Kemudian D sama dengan memiliki persamaan dua akar yang sama. Ini juga sama. Ya, berarti yang C jika D kurang dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar penyelesaian. Ya, ini juga sama pernyataan yang benar juga. Nah, sekarang jika D kurang dari 0, maka persamaan memiliki akar penyelesaian. Berarti yang option yang terakhir ya. Karena ini salah. Harusnya kalau dia kurang dari 0 maka dia tidak memiliki akar penyelesaian ya. Oke. Kemudian dengan yang BD sama dengan 0 dia memiliki dua akar yang sama. Jadi akar-akarnya sama, X1 X2-nya sama ya. Itu benar ya, seperti itu. Baik anak-anak. Ya, itu soal nomor 20 ya, seperti itu.